Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Nazarul Ilham, calon peserta guru penggerak angkatan ke-7. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pemaparan atau penjelasan saya tentang pertimbangan-pertimbangan atau alternatif apa saja yang akan saya hadirkan dalam membuat suatu keputusan, dan informasi apa lagi yang akan saya gunakan untuk memperkuat keputusan saya itu. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bahwasanya setiap hari itu kita memang dihadapkan pada keadaan yang menuntut kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan asal-asalan, sebab keputusan yang kita saat ini akan ambil itu dapat mempengaruhi kehidupan kita di waktu yang akan datang. Nah, memutuskan sesuatu hal itu bukanlah hal yang mudah. Mengambil suatu keputusan itu bukanlah hal yang dapat begitu saja bisa kita lakukan, ya. Apalagi jika keputusan tersebut merupakan keputusan yang menentukan hasilnya. Jadi kita butuh waktu lama untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik memang. Dan tak jarang kita malah dilanda kepusingan barangkali, dan karena ketika masih berpikir kita sudah dipaksa untuk membuat sebuah keputusan. Namun terlepas dari itu semua, saya ada beberapa tips atau alternatif untuk pengambilan keputusan. Yakni yang pertama adalah bahwa kita itu jangan takut untuk mengambil suatu keputusan, ya. Dimana beberapa orang mungkin memang takut dalam mengambil suatu keputusan. Akibatnya bukan kita yang mengambil keputusan, tapi keadaanlah yang memberikan keputusan kepada kita. Nah, kalau saya pribadi ditanya, saya akan menghilangkan rasa takut itu, ya. Kemudian tips yang kedua adalah jangan mengambil keputusan secara emosional, tapi gunakanlah pertimbangan yang matang, ya. Dengan demikian kita mampu berpikir secara rasional dan menghitung plus minus dari setiap keputusan yang akan kita ambil nantinya. Lalu yang ketiga, untuk menghasilkan keputusan yang tepat, kita tidak perlu menunda-nunda waktu, karena keputusan itu tidak bisa hanya melalui proses satu malam saja. Jadi awasi setiap perkembangan yang mungkin akan mengubah keputusan tersebut sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat adalah gunakanlah analisis yang tajam dalam mengolah data yang sudah susah payah kita kumpulkan. Ambil keputusan yang paling bijaksana dan memiliki resiko yang paling sedikit atau resiko yang paling kecil. Kita juga masih perlu mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut satu demi satu. Lalu yang kelima adalah pastikan kita mengetahui batas akhir, ya. Jadi kapan keputusan itu harus ditetapkan, setelah itu tentukan deadline untuk diri sendiri. Kapan nih keputusan tersebut sudah harus kita buat. Catat tanggal yang kita tentukan sebagai batas deadline tadi. Kemudian yang keenam adalah tetapkan dengan jelas kriteria dan kualifikasi keputusan yang harus kita ambil. Misalnya keputusan tersebut harus menguntungkan orang lain, atau katakanlah perusahaan, atau katakanlah untuk orang tua siswa atau siswa, di mana itu tentu tidak memberatkan semua pihak tersebut. Lalu tips yang ketujuh adalah kumpulkan informasi dan data yang penting, ya, data yang penting yang mempengaruhi hasil keputusan. Karena siapa tahu informasi tersebut diperlukan untuk bahan argumentasi, dan jangan lupa menentukan batas waktu untuk pengumpulan informasi tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah buatlah beberapa alternatif keputusan dari data dan informasi yang telah terkumpul tadi. Pelajari dan pertimbangkan nilai atau bobotnya masing-masing, mana yang paling pas dan mana yang paling tepat. Kemudian yang kesembilan, jangan sekalipun berlaku subjektif dalam mengambil suatu keputusan. Artinya jangan memilih keputusan itu hanya menguntungkan diri sendiri atau hanya menguntungkan sekelompok orang semata. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita telah mempelajari dan mempertimbangkan dengan matang alternatif keputusan tersebut, jangan ragu untuk menentukan keputusan yang terbaik dari beberapa alternatif keputusan yang ada.
Dan ingatlah bahwa keraguan-raguan hanya akan membuat keputusan yang sudah kita ambil akan kembali menjadi tidak maksimal, akan menjadi dikhawatirkan proses daripada pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan yang kita tentukan. Nah, kemudian lalu hal lain yang saya lakukan apa? Jadi hal lain yang saya lakukan atau saya gunakan untuk memperkuat keputusan-keputusan yang sudah saya ambil, tips-tips yang sudah saya tanamkan dalam diri saya dalam mengambil sebuah keputusan adalah saya menyerahkannya semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berharap bahwa tindakan yang saya lakukan itu, keputusan yang sudah saya ambil itu akan memperoleh hasil yang terbaik sesuai apa yang diharapkan. Nah, lalu tindakan apa sih yang kemudian akan saya ambil dan bagaimana pula hasilnya? Jadi tindakan yang saya ambil daripada selain yang sudah saya paparkan sebelumnya adalah yang pertama, mengumumkan keputusan yang saya buat pada waktu yang tepat dan telah ditentukan. Pada saat mengumumkan keputusan ini, pastikan bahwa saya didukung dengan data yang kuat, data yang akurat dan relevan. Bila perlu saat menyampaikannya, katakan bahwa keputusan ini dibuat atas pertimbangan dan pemikiran yang matang dan rasional. Lalu yang kedua adalah jangan takut untuk memaparkan argumen. Nah, seandainya ada pihak yang merasa keberatan, jangan sampai komplain atau protes dari penerima keputusan yang membuat saya berpikir untuk merubah keputusan yang telah saya ambil, untuk merubah keputusan yang sudah saya buat. Kemudian yang ketiga adalah membuat suatu keputusan. Saya akan memilih beberapa alternatif tadi ya, bukan memilih mana yang salah atau mana yang benar. Jadi tidak ada keputusan yang salah, tidak ada pula keputusan yang benar. Tapi keputusan yang diambil bisa saja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya tidak perlu menyesali keputusan yang telah saya ambil, apalagi terpaku pada penyesalan yang berlarut-larut ketika keputusan yang saya ambil itu ternyata tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Kemudian setelah mengambil sebuah keputusan, apapun hasilnya saya harus memantau terus dan memfokuskan usaha saya untuk melakukan yang terbaik dari apa yang telah diputuskan. Saya juga bisa melakukan berbagai penyesuaian agar hasilnya bisa diarahkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, lalu dalam mengambil keputusan yang cepat, sedapat mungkin libatkanlah orang-orang yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. Dengan melibatkan mereka atau melibatkan orang-orang lain tersebut, saya bisa dapat mendapatkan suatu masukan, mendapatkan suatu adopsi argumentasi yang berharga. Selain itu saya bisa mengundang komitmen mereka untuk mendukung keputusan yang saya ambil. Nah, lalu apa hasilnya? Hasilnya pastinya adalah sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan. Baik, kiranya demikian pemaparan saya atas beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya kembali, Nazarul Ilham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.